Assalamualaikum teman-teman hebat 5 Granada. Apa kabarnya hari ini? Semoga semuanya dalam keadaan sehat ya dan selalu bahagia dimanapun teman-teman berada. Masih semangat ya untuk belajar dari rumah? Hari ini kita akan membahas tema 5 subtema 3 muatan SBDP. Sebelum dimulai pelajaran kita hari ini, kita membuka dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Hari ini kita membahas tentang ide penciptaan gerak tari serta karya seni rupa. Ide penciptaan gerak tari dan properti tari itu, yang pertama adalah tari itu contoh dari karya seni yang pengungkapannya melalui gerakan. Nah, penciptaan gerakan itu didapatkan dari mana? Awalnya adalah menentukan ide atau gagasannya. Sumbernya dari semua gerakan tarian tersebut biasanya diperoleh dari pengamatan terhadap gerak, misalnya manusia, hewan, tumbuhan, ataupun gerakan alam. Contohnya seperti angin. Nah, selanjutnya ide tersebut dikembangkan dalam bentuk gerakan dan dilengkapi dengan properti busana, tata rias, dan musik yang sesuai. Misalnya menirukan gerakan tari burung merak serta menggunakan properti atau busananya juga seperti burung merak aslinya. Nah, selanjutnya ini adalah contoh tarian dari kuda lumping. Tari kuda lumping teman-teman pernah lihat? Nah, tari kuda lumping itu adalah tarian yang menggunakan properti kuda-kudaan yang terbuat dari bambu yang dianyam, kemudian ditunggangi oleh si penarinya, teman-teman. Nah, tarian ini menggambarkan apa? Menggambarkan kegagahan pasukan berkuda. Jadi gerakan dalam tarian ini dibuat menirukan gerak kuda saat dalam peperangan. Nah, propertinya jadi ada maknanya. Maknanya itu adalah simbol keberanian, kekuatan, dan sifat pantang menyerah, seperti yang terjadi dalam peperangan. Selanjutnya adalah karya seni rupa Nusantara. Karya seni rupa itu adalah benda seni yang dibuat dari pengolahan titik, garis, bidang, bentuk, volume, warna, dan tekstur, sehingga dapat ditangkap oleh mata dan dirasakan melalui rabaan atau dipegang. Nah, pembagian karya seni rupa berdasarkan fungsinya terbagi jadi dua. Ada seni rupa murni dan terapan. Bedanya apa? Seni rupa murni itu adalah karya seni yang dibuat untuk menikmati keindahannya atau unsur estetiknya saja tanpa mempertimbangkan fungsinya. Contohnya misalnya lukisan. Jadi dibuat untuk menikmati keindahannya saja dengan melihat lukisan, misalnya bentuk gambar pemandangan, tanpa melihat fungsinya untuk apa. Yang kedua adalah keramik. Keramik biasanya digunakan di rumah-rumah atau di suatu tempat untuk pajangan atau hiasan saja. Jadi hanya memperhatikan unsur keindahannya saja untuk enak dipandang. Nah, selanjutnya adalah patung, teman-teman. Nah, patung juga dibuat untuk menikmati unsur estetiknya saja tanpa melihat fungsinya sebagai apa sih sebetulnya. Seperti itu yang dinamakan contoh seni rupa murni. Berbeda dengan seni rupa terapan, seni rupa terapan itu adalah karya seni rupa yang memperhatikan fungsi dari benda seni tersebut. Misalnya, seni rupa terapan yang pertama rumah adat. Nah, ini memperhatikan fungsinya, yaitu untuk tempat tinggal juga. Yang kedua adalah senjata tradisional. Juga ada fungsi tertentunya. Serta seni kriya anyaman. Nah, ini banyak nih dibeli oleh beberapa wisatawan untuk berfungsi, bisa digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya misalnya tempat penyimpanan sesuatu barang.
Nah, karya seni rupa anyaman yang selanjutnya, kriya berupa anyaman dapat dengan mudah kita temukan di sekitar kita ya. Tadi seperti contohnya banyak, ada yang murni dan terapan. Nah, banyak bahan yang bisa dimanfaatkan untuk membuat karya tersebut. Contohnya, misalnya bambu untuk membuat anyaman, atau bisa juga dari daun pisang, ataupun juga kertas. Nah, kita juga bisa membuat anyaman tunggal ataupun anyaman ganda. Apa itu? Anyaman tunggal itu biasanya terbuat dari bahan yang sama dan ukuran bahan anyamannya yang sama. Teman-teman tahu anyaman kan? Atau mungkin pada kelas sebelumnya pernah membuat karya menganyam menggunakan kertas origami. Nanti kita akan buat di pertemuan saat di kelas. Nah, berikutnya anyaman tunggal itu adalah cara membuat anyaman yang paling sederhana. Sedangkan anyaman ganda lebih banyak memiliki variasi beberapa polanya. Berikut contoh dari gambar anyaman. Nah, mungkin teman-teman waktu kelas kecil atau mungkin di TK pernah belajar membuat anyaman dengan kertas origami seperti ini, disebut dengan anyaman tunggal. Sedangkan ini sudah ganda 2. Nah, yang berikutnya adalah ganda 3 dan yang terakhir adalah kombinasi perpaduan. Baiklah teman-teman, materi hari ini kita cukupkan sampai di sini dahulu. Dan tidak ada tugas untuk teman-teman hari ini, tugasnya nanti menyusul ya. Kita kerjakan bersama di kelas saat pertemuan tatap muka. Baiklah teman-teman, kita akhiri dengan mengucapkan hamdalah, alhamdulillahirrabbilalamin. Sampai ketemu di pertemuan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.